dua bagian. Yang pertama itu ada bagian keras yang terbentuk oleh tulang dan bagian lunak terbentuk oleh otot dan ligamen. Pada tulang panggul ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada 2 buah pangkal paha seperti ini atau os coccyx, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, pada tulang pangkal paha ini atau os coccyx ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tulang usus ini atau os ilium, lalu ada tulang duduk ini os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, pada os ilium ini ada pinggiran tebal di atasnya yang disebut dengan crista iliaca. Lalu di depannya ini ada tonjolan yang disebut dengan sias, yaitu spina iliaca anterior superior. Lalu di bawah sias kita ada tonjolan yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Lalu di sebelah belakangnya ada tonjolan yang disebut dengan sips, seperti ini, yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Lalu di bawah sips itu ada tonjolan yang disebut dengan CP, yaitu spina iliaca posterior inferior. Kemudian di sini ada tekik besar ini yang disebut dengan incisura ischiadica major. Nah, pada os ilium ini ada laju yang disebut dengan linea innominata atau terminalis ini yang membatasi panggul besar dan panggul kecil. Lalu pada tulang duduk atau os ischium ini ada di bagian belakang. Bagian yang berduri ini disebut dengan spina ischiadica. Nah, lalu ada teki kecil di sini dan di sini disebut dengan incisura ischiadica minor. Kemudian di tulang duduk itu di pinggirnya ada bagian tebal di sini disebut dengan tuber ischiadicum. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan panggul. Di sini terdapat tulang kemaluan, yaitu terdapat tulang bawah dan depan. Tulang usus ini tulang usus dengan tulang duduk di sini, tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturatorium di sini ya. Lalu tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus di sini yang disebut ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk itu disebut ramus inferior ossis pubis. Sini ya, teman-teman. Ramus inferior kiri dan kanan berbentuk orcus pubis. Lalu berhubungan tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantara bersediaan articulation sacroiliaca. Dengan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangka pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Sini ya, teman-teman. Tulang pangkal paha kiri dan kanan berhubungan oleh symphysis pubis di sini. Lalu tulang kelangka berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing ke bawah. Bisa dilihat, ini dinamakan tulang kelangka yang berbentuk segitiga. Lalu kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang disebut foramina sacralia anteriora. Di sini bisa dilihat ada 5 lubang. Matikan. Di sini bisa dilihat ada 5 lubang, yaitu disebut foramina sacralia anterior. Dari garis tengahnya terdapat deretan cuat-cuat duri yang dinamakan crista sacralis. Di sini ya, teman-teman. Bisa dilihat. Ke atas tulang kelangkang berhubungan dengan ruas 5 tulang pinggang. Di sini. Di sini. Bagian atas dari sacrum yang mengadakan berhubungan Bagian atas dari sakrum yang mengadakan berhubungan ini menonjol ke atas dan disebut promontorium. Di sini. Lalu terdapat tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri atas 3 sampai 5 ruas bersatu. Ini ya, teman-teman, bisa dilihat. Ini yang disebut tulang tungging. Lalu ada panggul. Bagian atas dari sakrum yang mengadakan berhubungan ini menonjol ke atas dan disebut promontorium. Di sini. Lalu terdapat tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri atas 3 sampai 5 ruas bersatu. Ini ya, teman-teman, bisa dilihat. Ini yang disebut tulang tungging. Lalu ada panggul. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bidang luas panggul. Bisa dilihat dari pertengahan sinfisis. Lalu menjelaskan tentang bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul bisa dilihat
dari sini ke memutar, lalu pintu bawah panggul. Baiklah, perkenalkan nama Mila Dewi Larasati akan menjelaskan PAP batas-batasnya, yaitu promotorium, lalu sayap sakrum, setelah itu linea innominata, lalu ramus superior osis pubis, lalu pinggir atas simfisis. Lalu ada ukuran muka belakang, yaitu ukuran muka belakang itu dari promotorium ke pinggir atas simfisis, yaitu ukurannya itu 11 cm. Setelah itu ada ukuran melintang. Ukuran melintangnya itu dari linea innominata diambil, yaitu ukuran paling terbesar, diambil sejajar, yaitu ukurannya 12,5 cm. Lalu ada ukuran serong. Ukuran serong itu dari articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum, diambil tegak lurus pada conjuncta vera dengan 12,5 cm. Perkenalkan, nama Tari Sari. Di sini Tari akan menjelaskan tentang bidang luas panggul, bidang sempit panggul, pintu bawah panggul, dan bidang hall. Kader. Yang pertama itu ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu terdiri dari pertengahan simfisis, lalu ke pertengahan acetabulum, ke pertemuan sakral 2 dan 3, ke pertengahan acetabulum lagi, dan kembali ke pertengahan simfisis. Untuk ukurannya itu ada dua, ada ukuran muka belakang, itu dari pertengahan simfisis ke pertemuan sakral 2 dan 3. Itu ukurannya sekitar 12,75 cm. Lalu yang kedua itu ada ukuran melintang. Ukuran melintang itu dari acetabulum kanan ke acetabulum kiri. Itu ukurannya 12,5 cm. Baiklah, untuk selesai untuk bidang luas panggul, kita lanjut ke bidang sempit panggul. Jadi kedua itu adalah bidang sempit panggul. Jadi bidang sempit panggul itu dari pinggiran simfisis ke spina ischiadica, lalu ke 1 sampai 2 di atas ujung sakrum, lalu ke spina ischiadica lagi, dan lalu kembali ke pinggir simfisis. Jadi ukurannya itu ada dua, ukuran muka belakang dan ukuran melintang. Untuk ukuran muka belakang itu dari 1 sampai 2 dari atas di ujung sakrum ke pinggir simfisis, itu ukurannya 11,5 cm. Lalu untuk ukuran melintang itu dari spina ischiadica sebelah kiri ke spina ischiadica sebelah kanan. Itu ukurannya 10 cm. Lalu ada namanya itu ukuran diameter sagittalis posterior. Jadi diameter sagittalis posterior itu dari setengah 1 sampai 2 dari atas ujung sakrum itu ke pertengahan spina ischiadica kanan dan kiri ke sini. Itu ukurannya sekitar 5 cm. Lalu kita lanjut ke pintu bawah panggul. Jadi pintu bawah panggul itu terdiri dari 3 segitiga. 2. Yang ketiga yaitu pintu bawah panggul. Jadi pintu bawah panggul itu terdiri dari 2 segitiga, yang dimana itu bisa menghubungkan ini tuber ischiadicum kiri dan kanan, lalu dibatasi dengan arcus pubis. Lalu pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum, Jadi ke sini ke ujung sakrum itu sekitaran 11,5 cm. Lalu ukuran melintang itu dari tuber ischiadicum kiri dan kanan itu sekitaran 10,5 cm. Lalu ada namanya diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran, ke pertengahan spina ischiadica, dari ujung sakrum ke pertengahan ischiadica itu. Lalu di pintu bawah panggul itu ada diameter sagittalis posterior itu dari
ujung sakrum, dari ujung sakrum ke pertengahan melintang dari spina ischiadica tadi itu sekitaran dari sini itu sekitaran 7,5 cm. Lalu ke bidang Hoth. Yang terakhir adalah bidang Hoth. Itu terdiri dari 4. Hoth pertama itu adalah kepala janin, itu sama dengan PAP. Yang terakhir adalah bidang Hoth. Bidang Hoth itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah bidang Hoth 1. Jadi kepala janin itu sama dengan PAP atau pintu atas panggul. Lalu bidang Hoth kedua itu sejajar dengan Hoth 1 melalui pinggir bawah simfisis. Lalu Hoth 3 itu sejajar dengan Hoth 1 melalui spina ischiadica. Lalu Hoth keempat sejajar dengan Hoth 1 melalui os osigis atau tulang tunggi. Baiklah, di sini Helena akan menjelaskan tentang ukuran kepala janin. Nah, kepala janin ini terdiri dari bagian muka. Yang pertama itu ada tulang hidung atau os nasal, lalu ada tulang pipi atau os zygomatikum, tulang rahang atas atau os maxilar, dan tulang rahang bawah atau os mandibular. Nah, lalu ada bagian belakang kepala ini atau tengkorak. Yang pertama itu ada 2 tulang dahi atau os frontal, lalu ada 2 tulang ubun-ubun atau os parietal, 2 tulang polipis atau os temporal, dan tulang belakang kepala atau os occipital. Antara tulang-tulang tersebut terdapat sela-sela tengkorak, yaitu di sini. Ini yang dinamakan sela-sela tengkorak. Lalu kalau kepala anak tertekan, maka tulang yang satu tergeser di bawah tulang yang lain hingga ukuran kepala lebih kecil. Sutura yang harus dikenal ialah yang pertama ada sutura sagittalis yang di bagian sini, yaitu antara kedua os parietal. Yang kedua ada sutura coronaria yang di sini, yaitu antara os frontal dan os parietalis. Yang ketiga ada sutura abdoidea antara yang di bagian sini antara os occipital dan kedua os parietal. Yang keempat ada sutura frontalis yang di bagian sini, yaitu antara frontal kiri dan kanan. Lalu ada ubun-ubun besar atau mayor, merupakan lubang dalam tulang tengkorak yang berbentuk segi 4 dan hanya tertutup selaput. Yang ini ubun-ubun besar terdapat pada pertemuan antara sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Lalu ada ubun-ubun kecil atau minor, merupakan pertemuan antara sutura Lalu ada ubun-ubun kecil atau minor, merupakan pertemuan antara sutura lambdoidea dan sutura sagittalis. Ini ubun-ubun kecil. Lalu ada ukuran-ukuran kepala bayi yang dimana ada subociptobremetica di sini sampai ke sini. Itu ukurannya 9,5 cm. Lalu yang kedua ada suboccipitofrontalis sampai sini dengan ukuran 11 cm. Yang ketiga ada fronto-occipitalis dari pangkal hidung ke titik terjauh dari belakang pangkal hidung, yaitu 12 cm. Baiklah, di sini Tari akan menjelaskan tentang ukuran melintang dan ukuran melingkar pada kepala janin. Ukuran melintang itu ada 2, ada diameter biparietalis dan diameter bitemporalis. Yang pertama itu diameter biparietalis, yaitu ukuran terbesar antara kedua os parietal, yaitu dari sini diukur parietal yang sebelah sini ke sini. Itu ukurannya itu adalah 9 cm. Lalu yang kedua yaitu diameter bitemporalis dari pelipis. Itu adalah jarak yang terbesar antara sutura koronea kanan dan kiri. Itu ukurannya 8 cm. Yang kedua yaitu adalah ukuran lingkaran atau circumferential subficies.
occipitobregmatica atau lingkaran kecil kepala. Itu untuk occipito dari belakang ke ubun-ubun besar, lalu ke belakang lagi. Itu ukurannya adalah 32 cm. Lalu yang kedua yaitu circumferentia fronto-occipitalis. Itu dari dahi, frontal, dahi, ke belakang occipital, lalu kembali lagi ke dahi. Itu ukurannya 34 cm. Yang terakhir yaitu circumferentia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala. Ini mento berarti dari dagu ke occipital bagian belakang, lalu ke dagu lagi. Itu ukurannya 35 cm. Baiklah, itulah penjelasan mengenai kepala janin dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, di sini Helena akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada masuknya kepala janin ke pintu atas panggul atau yang disebut dengan engagement. Nah, karena adanya kontraksi uterus pada ibu primipara itu atau yang belum pernah melahirkan, masuknya kepala janin ke pintu atas panggul itu di akhir kehamilan di usia 36 sampai 37 minggu. Sedangkan pada ibu multipara atau yang sudah pernah melahirkan itu di permulaan persalinan. Nah, masuknya kepala janin ke PAP itu dengan keadaan sinkritismus, yaitu struktura sagittalis bagian ini itu sejajar dengan kurva jalan lahir. Kemudian, karena adanya his, maka akan mengalami penurunan atau yang disebut dengan descent. Dan di struktura sagittalis itu mendekati promontorium. Kemudian, karena ada his lagi, maka akan mengalami penurunan dan kepala akan mendekati simfisis atau yang disebut dengan sinkritismus posterior. Saya Lauda Cinta Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan fleksi. Gerakan fleksi yaitu dagu mendekati dada, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Ukuran kepala yang lebih kecil itu mempermudah jalan lahir. Diameter suboccipito yaitu dengan ukuran 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito frontalis yaitu dengan ukuran 11 cm. Baiklah, di sini Mela akan menjelaskan putaran paksi dalam atau rotasi internal. Baik, yang berikutnya itu putaran paksi dalam, pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi kepala, bagian terendah ubun-ubun kecil akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Setelah itu pemutaran terjadi setelah kepala sampai ke hot 3 atau kepala sampai di dasar panggul. Setelah itu terjadilah ekstensi. Gerakan ini terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati vulva. Lalu dagu bayi itu menjauhi dada. Perkenalkan, saya Tadi Lestari. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Baiklah, di sini ketika kepala janin sudah lahir, itu janin akan melakukan rotasi luar atau berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan punggung janin. Seperti ini. Setelah berputar sesuai dengan sumbu tubuh janinnya, maka janin akan melakukan ekspulsi atau lahir secara berturut-turut dari bahu anterior, lalu bahu posterior. Lahirlah badan, tangan, kaki, dan lahirlah bayi seutuhnya. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang mekanisme persalinan.